Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proxy server. Oke, saya akan menjelaskan jenis teknologi proxy berdasarkan penggunaannya, yaitu 1. Transparent proxy. Jenis ini memang terkesan sederhana dan mudah digunakan oleh klien. Contohnya IP address Anda tidak akan disembunyikan sehingga dapat dilihat dan dimonitor dari jaringan luar. Yang kedua, anonymous proxy. Metode ini merupakan perbaikan dari metode transparent. Pada metode ini, IP address komputer klien akan disamarkan atau disembunyikan dan diganti dengan IP address lainnya. Yang ketiga, high anonymity proxy. Tipe ini tidak Yang ketiga, high anonymity proxy. Tipe ini tidak memosisikan sebagai layanan proxy sebagaimana mestinya. IP proxy server tidak terdefinisi secara pasti. Yang keempat, restoring proxy. Cara kerjanya hampir mirip dengan sistem anonymous proxy, yaitu dengan menyembunyikan IP address kliennya. Namun sebenarnya IP address klien yang asli akan tercantum pada HTTP header web. Yang keempat, restoring proxy. Cara kerjanya hampir mirip dengan sistem anonymous proxy, yaitu dengan menyembunyikan. Yang keempat yaitu restoring proxy. Cara kerjanya hampir mirip dengan sistem anonymous proxy, yaitu dengan menyembunyikan IP address kliennya. Yang kelima yaitu reverse proxy. Reverse proxy ini mirip dengan website mirroring. Teknik ini sering digunakan untuk memperkuat sistem firewall jaringan. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu proxy server. Pada dasarnya, proxy server berperan sebagai perantara antara klien dan server jaringan luar. Proxy server akan memeriksa permintaan protokol HTTP dan HTTPS dari klien port 80, 80, dan 443 sebelum diteruskan ke server tujuan. Apakah fungsi proxy server hanya sebagai caching saja? Tentu saja tidak. Ada beberapa fitur lain yang Anda dapat konfigurasi pada proxy server, antara lain sebagai berikut. 1. Fitur atau layanan yang dapat dijalankan pada proxy server, yaitu caching content web. Fitur ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai penyimpan konten web yang diakses klien dari server tujuan sehingga mempercepat akses web. Yang kedua, filtering. Fitur ini sebagai mekanisme pengaturan akses jenis-jenis website yang dapat dijadikan atau diblokir. Misalnya berdasarkan nama URL, keyword, atau jenis kontennya. Yang ketiga, connection sharing. Umumnya proxy server dijadikan satu dengan perangkat router, walaupun dapat juga berdiri sendiri. Namun tetap saja setiap permintaan protokol HTTP atau HTTPS akan diarahkan ke router firewall menuju proxy server. Yang kelima, limit atau membatasi bandwidth. Fitur lainnya adalah kemampuan melakukan manajemen bandwidth. Berikutnya, pengaturan akses jaringan. Dapat dengan menentukan dan mengelola. Yang berikutnya, pengaturan akses jaringan. Dengan menentukan dan mengalokasi alamat jaringan, Anda dapat menemukan IP address mana saja yang dapat mengakses proxy dan layanan dan alamat situs di luar jaringan yang tidak boleh diakses. Yang terakhir, security.
Fitur utama dari proxy server adalah meningkatkan keamanan jaringan. Kelebihan dan kekurangan dari terinstalnya sistem proxy dalam Yang terakhir, security. Fitur utama dari proxy server adalah meningkatkan keamanan jaringan, antara lain dengan membatasi file berdasarkan intensi tertentu ketika diakses oleh user pada web. Dari fitur-fitur tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan dari terinstalnya sistem proxy dalam jaringan, yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya. Materi bukunya akan dibahas oleh Putra Nuriman. Ya, saya Muhammad Putra Nuriman ingin Melanjutkan kembali. Saya Muhammad Putra Nuriman akan melanjutkan materi yang tadi tentang kelebihan dan kekurangan sistem proxy server. Kelebihan sistem proxy dalam sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Pertama, performa akses web dari komputer klien menjadi lebih cepat. Kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Ketiga, terdapat filter-filter konten yang terindikasi menjadi virus, malware, dan intrusion. Sementara itu, kekurangan sistem proxy dalam sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Satu, harus menyediakan komputer server yang secara khusus untuk menangani fungsi server. Dua, stop awal akses proxy menjadi lebih lambat jika data atau konten web yang dituju belum pernah tersimpan dalam disk cache. 3. Jika hard disk penuh, akses web menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, perlu ditambahkan hard disk baru sebagai media penyimpanan tambahan. Selanjutnya tentang jenis proxy berdasarkan cara konfigurasi. Pertama, transparent proxy. Pada jenis ini dari sisi pengaturan port web browser komputer, klien tidak memerlukan konfigurasi tambahan apapun terkait penggunaan port layanan protokol HTTP. Setiap permintaan layanan protokol HTTP pada port 80 atau 8080 akan selalu diarahkan pada port proxy server. Kedua, non-transparent proxy. Pada jenis ini Anda diharuskan mengonfigurasi port proxy pada pengaturan web browser klien sesuai dengan port yang disediakan oleh proxy server. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.